Kemudian juga kami undang juga testifier yang kedua atau dengan kesaksian yang kedua, Ibu Sumarniati dari Yogyakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi selama 10 menit yang pertama ini Om Anet akan menyampaikan kesaksiannya, kebenaran dari peristiwa yang dialaminya. Kemudian juga nanti selama 10 menit kita akan mendengarkan penggalian atau pendalaman yang dilakukan oleh majelis warga. Kemudian setelah itu kita akan juga dengarkan saksi ahli yang akan mencoba melihat kekerasan ini dari perspektif yang lebih luas. Sekira kita mulai dari Om Anet terlebih dahulu selama 10 menit. Silakan Om Anet. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir dalam mendengarkan kesaksian ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya biasa dipanggil Net Markus. Terlahir pada tahun 35. Dan saat ini saya sedang menjalani umur 79 tahun. Dan terjadi tragedi tahun 65. Membuat kami sebagai bangsa, di mana ayah kami yang bernama Michael Markus, beliau adalah seorang pejuang untuk membangun bangsa dan negara, yaitu di daerah Nusa Tenggara Timur. Kami merasa sangat kehilangan perjuangan beliau menjadi sia-sia. Sejauh mana pemerintah mengadili dan di mana keadilan itu menyatakan bahwa beliau bersalah. Satu bukti sampai dengan saat ini, Michael Markus hilang jejak. Entah dia mati, entah dia hidup. Kalau dia mati, di mana kuburannya? Kalau dia hidup, di mana dia ditahan? Dan sungguh-sungguh kami merasakan kesakitan yang mendalam yang tak dapat terobati dengan apapun juga. Karena itu kami himbau kepada pemerintah pada saat ini dan saat itu bertindak hanya demi kepentingan diri sendiri dan masyarakat menjadi korban, di mana ayah saya pada saat itu menjadi seorang DPR, terpilih menjadi anggota Dewan Pemerintah dan berjuang untuk membangun daerah Nusa Tenggara Timur, dan pada tahun 45 berjuang untuk menaikkan bendera merah putih. Dia dituduh oleh Belanda bahwa beliau adalah mata-mata dari Jepang dan ditahan. Demikian juga Jepang menahan beliau, dituduh menjadi mata-mata dari Belanda. Sejauh mana pemerintah melihat situasi dan kondisi yang begitu luar biasa diperjuangkan oleh ayah saya hanya demi kemerdekaan bangsa dan negara. Sampai dengan saat ini, pada tanggal 16 April tahun 1966, ayah kami diangkat dan dibawa dan pergi. Sampai hari ini tidak tahu kemana ia berada. Saat itu tahun 1965, ayah saya sedang berobat di Surabaya. Beliau pulang. Dalam perjalanan tiba di Kupang tanggal 3 Oktober. Dikatakan bahwa ada terjadi masalah tragedi tahun 65. Sehingga beliau diangkat, dituduh bahwa beliau adalah anggota PKI
dan juga anggota Barisan Tani Indonesia. Kalau itu pun terjadi, mana keadilan? Bukti mana dia diadili dan kebenarannya mana? Kami minta bertanggung jawab negara, bangsa, bahkan pemerintah yang telah bertindak di luar kemanusiaan. Bapak saya bukan seekor binatang, tetapi bapak saya adalah seorang manusia yang punya harga diri, yang terus berjuang. Dan sekarang pemerintah menikmati enaknya. Di mana tanggung jawab Anda sebagai pemerintah? Di mana keadilan? Tidak pernah diadili. Sehingga ada keputusan. Saat ini saya mau menyaksikan betapa kejamnya pemerintahan saat itu. Hanya bertindak demi kepentingan pribadi. Saya tahu dengan pasti papa saya tidak makan uang negara sepeser pun. Dan saat ia berhenti dari DPT, Dewan Pemerintah Daerah, dia diangkat menjadi kepala keuangan di Kabupaten TTS. Setelah itu beliau pensiun. Saat kejadian itu diangkat dan hilang pensiunnya pun sampai dengan saat ini. Apakah itu uang pemerintah? Itu jeri lelah daripada ayah saya selama ia berjuang. Pensiun itu dipotong dari gajinya, dipotong dari jeri lelahnya. Tapi apa yang terjadi? Karena itu saya himbau kepada pemerintah, lihatlah ke depan penderitaan masyarakat yang begitu sadis, begitu keji, bertindak tidak manusiawi. Hingga saat ini kami mau menyaksikan itu. Proses sesungguhnya kejadian itu tidak benar. Itu hanya rekayasa seseorang, hanya demi kepentingan dirinya sendiri. Tragedi tahun 65 memakan begitu banyak korban jiwa. Di dalam keluarga saya, papa kandung saya, kakak kandung saya, om kandung saya, sepupu saya 2 orang, keponakan saya 2 orang. Di mana mereka? Saya pertanyakan kepada pemerintah, di mana peradilannya? Sejak kapan mereka diadili dan keputusannya mana? Hari ini saya mau menyaksikan bahwa sesungguhnya pemerintah sudah tidak adil, tidak dapat dipercayai lagi. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara semua, khususnya para pemuda masa kini, generasi kini, saya himbau apabila sebentar Anda Tuhan izinkan menjadi pimpinan, buatlah kebenaran dan nyatakan itu di dalam masyarakat Indonesia yang berjuang demi keadilan, kemakmuran, demi bangsa dan negara. Mari kita belajar untuk kita bertindak yang benar. Jangan kita menjadi manusia yang tidak berakhlak, tetapi mari kita menjadi orang-orang yang membangun kebenaran di tengah-tengah hidup ini, supaya ada kedamaian, ada sejahtera, ada sukacita yang dikehendaki oleh setiap insan manusia yang punya nilai dan berharga di mata Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini kami bisa berdiri tegak semata-mata oleh karena kasih Tuhan, tetapi betapa sakitnya, dan hari ini kami mau menyaksikan itu. Karena itu Bapak Mama sekalian, lewat kesaksian kami ini, mari kita belajar dari kejadian tragedi tahun 65. Dan kami himbau pemerintah supaya film-film tentang tragedi itu dimusnahkan, dibumi, dihangus bumikan. Buku apapun yang tertulis tentang itu sesungguhnya tidak benar.
sehingga generasi ini tidak akan membangun sesuatu negara yang bobrok, yang tidak benar, yang tidak adil, yang tidak aman. Karena itu, Bapak Ibu Pak Saudara, saya kira itu yang saya himbau bagi kita semua yang hadir saat ini mendengarkannya. Mari kita belajar untuk bertindak yang benar. Bahwa sesungguhnya kebenaran akan mendatangkan damai, sukacita, sejahtera di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sedikit kesaksian hari ini. Kiranya apa yang menjadi kesaksian ini boleh bertumbuh kebenaran itu di tengah-tengah dunia, khususnya bagi bangsa dan negara Indonesia, khusus pemerintah yang sedang memimpin negara untuk mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat. Terima kasih, Tuhan memberkati.